Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi Alamsyah dengan NRP 15/2020-057 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum PBO pada pertemuan 8. Eh, Baik, langsung saja ke tugasnya. Yang pertama di sini ada class config. Oh ya, sebelumnya di sini saya menggunakan ini, tugasnya itu menggunakan si ini, ya apa sih namanya, jPanel form. Jadi ini untuk tampilannya. Mungkin langsung ke config terlebih dahulu. Yang pertama, ini terlebih dahulu, control panel si XAMPP-nya diaktifkan terlebih dulu agar connect ke si database yang ini, phpMyAdmin atau localhost. Lalu di sini ada class config. Oh ya, import terlebih dahulu si library-nya, ini library yang saya gunakan, JDBC MySQL, sama si absolute layout ini. Yang pertama buat class config, ini tuh untuk si hubungin si database-nya yang dari localhost itu. Eh, Dan ini si library atau import yang saya gunakan itu ada Java SQL Connection, Driver Manager, sama SQL Exception. Lalu ini untuk kelasnya config, lalu ini untuk si koneksi ke si ininya MySQL config, lalu ini buat variabel si config db-nya, lalu di throw SQL exception, lalu ini string URL, URL-nya itu ini JDBC MySQL localhost, ini portnya 306, dan ini si database-nya itu mahasiswa. Ini saya makanya database yang ini mahasiswa. Lalu di sini ada string usernya itu root dan passwordnya itu dikosongkan. Lalu ini driver manager, register driver, lalu new com mysql jdbc driver. Lalu di sini ada mysql config-nya untuk si config-nya buat, lalu di iniin panggil si ini driver manager, terus git connection untuk si koneksi si URL sama yang ini tadi, URL user pass, lalu ini cache-nya pakainya XCL exception, dan ini untuk printline si koneksi jika koneksi gagal. Lalu ini return si mySQL config ini. Dan ini untuk mainnya mungkin langsung di run saja. Main ini fungsinya untuk ini aja sih, ngecek udah terhubung atau belum si JDBC-nya, yaitu sini sudah terhubung connected. Langsung ke si ininya, si untuk si buat CRUD-nya, yaitu di sini ada mahasiswa kelasnya. Sini saya pakai J ini, pakai apa sih? Pakai JFrame ya, JFrame ini buatnya. Jadi di sini ada ini ya tampilannya. Eh, Sama aja sih sebenarnya fungsinya, kayak di sini nanti ada, di sini kayak ada apa sih, tambah data, terus update data, terus hapus data, sama cari data di sini. Saya tambahin cari data, dan ini untuk si button keluar. Baik, langsung ke codingannya saja. Di sini pertama terdapat import si yang saya gunakan, yaitu sini ada Java awt headless exception, yaitu yang gunanya itu untuk si ini yang ini headless exception, dan ini sih untuk si connection ke SQL-nya, dan ini untuk si swing table-nya atau untuk si apa sih namanya, nampilin table-nya itu yang ini. Lalu ini Java SQL exception, ada Java swing, J option pen. Lalu di sini ada kelas mahasiswa, kita extend ke ini Java X yang ini library tadi, Java swing JFrame. Lalu di sini saya membuat metode ini untuk kosongin si form, yang dimana di sini tuh untuk ngeset si name, nama, sama umur alamat itu nanti biar kosong si ininya. Kita extend name itu nama dari si ini text file-nya, variabel dari si text file-nya itu text name, sini text nama, text umur, text alamat gitu. Lalu di set next dan ininya null. Lalu di sini si metode ini, iya saya bikin dua metode, yaitu kosongkan form sama si untuk tampilkan data. Pertama yang untuk yang tampilkan data, default dulu si table modelnya untuk kosongin. Lalu di sini buat ini tuh, buatnya itu nanti seperti ini kurang lebih. Itu untuk si apa sih si ininya,
Nanti kan di sini ada nomor, NIM, nama mahasiswa, umur, alamat. Di sini nomor, NIM, mahasiswa gitu. Mahasiswa, umur sama alamat. Kurang lebih buat itu yang di table, tampilan tabelnya. Lalu ini string cari, teksnya cari data itu untuk ini, cari data yang di sini. Lalu di sini ada integer, no-nya itu 1 misalkan. Jadi kita itu hanya jadi itu di sini hanya bisa pilih gitu. Nyarinya itu hanya satu, misalkan mau nama atau NIM atau alamat atau semacamnya, itu ini bisa diganti di sini. Lalu ini untuk si connection-nya, untuk manggil connection dari si yang ini ya, config ini. Java SQL connection config db yang dibuat variabel sebelumnya, yaitu ini config db. Ya ini untuk si koneksinya. Lalu di sini ada model add row, ini untuk si ini apa sih namanya, itu menyesuaikan dengan si database yang dibuat gitu. Kalau misalkan saya kan atributnya ada 4 ya, kayak bikin ini bukan ini, ada name, nama, umur, sama alamat. Jadi di sini saya juga bikin 4 gitu, 1 2 3 4 gitu. Lalu ini untuk si tabel, untuk si set tabelnya. Lalu ini pakai exception catch-nya. Lalu di sini ada pembuatan ini public, itu public mahasiswa, dengan masukin si init komponennya, lalu masukin si metode yang dibuat sebelumnya, itu kosongkan form, sama yang untuk si nampilin data. Ini untuk si readnya data ini untuk nampilin si data yang nanti data tersebut akan tampil di sini, yang ini tuh. Lalu selanjutnya di sini ada ini button keluar. Button keluar itu yang ini, jika klik keluar nanti programnya akan ke close gitu, sistem exit 0. Lalu di sini untuk tambah data yang dari sini. Ini button tambah ini kosongkan form, ini manggil si metode yang dibuat sebelumnya, kosongkan form itu ini. Lalu di sini button simpan itu untuk nanti ya, jika kita kan pertama klik tambahin data dulu, jadi nanti di update di sini datanya yang dimasukin, lalu klik simpan, jadi nanti data tersebut akan disimpan. Yang pertama ada insert into mahasiswa values dengan ini ya, NIM ya gitu, nama, umur, segala macam, alamat, supaya bisa nambahin ini nama, NIM, umur, sama alamat gitu, atau supaya bisa nge-save juga. Lalu di sini untuk koneksinya, dan ini untuk nanti tampilannya atau outputnya. Penyimpanan data berhasil. Lalu di sini ada panggil metode yang dibuat sebelumnya, itu tampilkan data sama kosongkan form, dan case yang digunakan yaitu headless exception. Lalu di sini di option ya sama sih kurang lebih, untuk nampilin si ini message ini, penyimpanan data berhasil, get message. Lalu di sini ada untuk tabel mahasiswanya, sama yaitu ini baris, yaitu tabel mahasiswa, row f point yaitu string name dengan masukin baris 1. Ini untuk ngedit si apa ya, biar bisa diklik gitu si tabel mahasiswanya itu, kalau misalkan nanti programnya dijalankan, kurang lebih seperti ini nih. Bentar, biar sambil dipraktekkan gitu. Ini biar bisa diklik gini, jadi nanti muncul gitu datanya di sini. Ini tuh fungsinya buat yang ini, klik ini jadi datanya muncul. Ya kurang lebih gitu fungsinya. Lalu di sini ada button edit. Edit ini untuk si edit data. Yang ini kan tadi udah klik ini ya, misalkan kita mau edit datanya, ini dihapus, lalu klik edit, nanti data tersebut akan edit gitu. Sini ada update mahasiswa, set name, sama seperti sebelumnya, masukin si name, nama, umur, sama alamatnya. Lalu di sini untuk si koneksinya, dan ini untuk si outputnya,
edit data berhasil jika diklik si button edit tersebut. Lalu ini untuk si catch-nya ada headless exception, dan ini untuk si tampilan tadi manggil si edit data berhasil itu. Lalu di sini manggil si dua metode yang telah dibuat sebelumnya, tampilkan data sama kosongkan form, biar ke reset gitu lah istilahnya data yang sudah ditampilkan, dan nanti si form yang di sini itu jadi kosong gitu, maksudnya gitu. Ini juga kurang lebih yang hapus juga sama, bedanya itu di string SQL-nya ini. Di sini menggunakan delete karena kan ini untuk si hapus data. Lalu ini untuk si koneksinya, koneksi si ininya config-nya, dan ini untuk output-nya yaitu hapus data berhasil, dan ini sama sebelumnya. Panggil si metode yang telah dibuat sebelumnya, tambahkan data sama kosongkan form. Lalu ini untuk si cari data ya, ke release, manggil si ini, tambahkan data tersebut. Mungkin itu aja sih, langsung kita ke programnya saja. Kita coba. Misalkan tadi kan sebelumnya ini Yogi Alamsyah. Ini Yogi Alamsyah ya. Kita edit terlebih dahulu. Jadi misalkan jadi Yogi, umurnya 20. Edit data berhasil. Jadi Yogi, umurnya 20. Dan kita misalkan ingin tambahin data. Lalu di sini pencet klik terlebih dulu button tambah datanya, lalu masukin name yang ingin ditambahin, misalkan 15 2020 0667, misalkan namanya Muhammad Fariza, misalkan umurnya 21, alamatnya Bengkulu, alamatnya Bekasi kan. Lalu simpan data. Nah, di sini akan tambah Muhammad Fariza Bekasi 21. Dan di sini juga akan tambah Muhammad Fariza 21. Lalu misalkan kita ingin ditambah data buat data, tambah data udah ya. Ditambah data udah, ini nampilin data udah, update data udah. Kita coba lagi update data, misalkan ini jadi Muhammad, edit data berhasil jadi Muhammad. Di sini juga jadi Muhammad. Berarti edit data udah. Misalkan kita ingin hapus data, kita hapus data yang tadi, hapus data. Nah, hapus data berhasil dan datanya akan kehapus. Begitu pula di localhost ya. Kita coba lagi, misalkan ini dia hapus. Nah, akan kehapus di sini juga. Oh ya, satu lagi yang cari data, misalkan tambahin data lagi. Satu dua Putri, umurnya 19, alamatnya Bekasi. Sudah, misalkan cari data. Sini cari data itu tadi sebentar. Nah, cari data kan sini pakainya nama ya. Jadi sini harusnya carinya nama, misalkan L. Nah, yang L itu apa aja yang muncul? Kan Fadlur Rahman ada L dan Lydia juga ada L. Jadi sini akan misalkan spesifik ya. Nah, David. Ini David. Kalau misalkan ingin cari NIM, itu diubah terlebih dahulu si ininya. Jadi NIM baru run. Belas 2020 00. Nah, tuh muncul 008. Jadi kalau ingin ingin nyari NIM atau nama, umur, alamat, jadi diubah terlebih dahulu di sini.
sesuaiin. Mungkin itu aja sih untuk yang saya buat, ini aplikasi data mahasiswa gitu. Selanjutnya, oh ya di sini saya juga udah nyoba sih yang pada pertemuan yang kemarin juga gitu. Kurang lebih sama, saya ngikutin yang kemarin, teman kemarin, ini ada importnya, ini DB manajernya, dan ini si barangnya saya gunakan datanya yang ini barang ada insertnya sama readnya. Tapi di sini yang ini tuh saya belum buat si update sama si update buat belum buat si delete data ya, delete data sama update loh. Jadi masih pure sama yang kayak kemarin karena saya buatnya fokusnya di sini. Yang ini yang lebih lengkapnya gitu. Ini coba gitu yang pertemuan kemarin dan berhasil. Nah, itu ada lampu, ini nama ID barang, ini nama barang, ini harga. Soal yang ini ya. Input berhasil. Kita sini. Nah, oh ya ini ya belum diganti, masih asik. Sama ya. Senolnya ya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ini kalau mau lihat lagi si desainnya, data mahasiswa keluar tabelnya. Ya, ini menggunakan gPanel, gFrame. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.